selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, tema minggu kita di Minggu Advent ketiga ini adalah siap selalu menantikan Tuhan. Sekarang waktunya Kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Sungai Sukacitamu. Musik. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik semua, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah memberikan sukacita, anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Semua kami anak-anak sekolah minggu datang kepadamu dalam ibadah minggu kami. Biarlah Tuhan hadir dan pimpin kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8 dan maksudnya. Kita bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus disalib karena cinta saya. Musik. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta
cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama dalam doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Ibrani 13 ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Allahku Besar. Musik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Semua adik-adik lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya. Semoga kau undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hati yang Gembira. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik sekolah minggu yang baik, saat ini kita akan mendengar cerita Alkitab. Dan sebelum berdoa kita bernyanyi lagu penghantar doa. Ayo adik-adik, angkat tangannya. Tanganku ada dua, lima jarinya.
kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik yang baik, kita akan berdoa dan ikuti doanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami agar mengerti firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan membaca Alkitab dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita baca firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua terlalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai sedemikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus seperti yang telah dikatakannya, Dia akan datang lagi setelah Dia pernah datang dalam diri seorang bayi dan yang dilahirkan oleh Maria ibunya. Tetapi kedatangannya yang kedua ini adik-adik, Dia datang untuk menjemput kita, untuk menikmati kegembiraan, dan kita akan bersamanya dalam sukacita di sorga. Adik-adik, tentang kedatangannya diberitahukannya melalui sebuah perumpamaan yang kita baca tadi. Yesus yang datang diumpamakan sebagai mempelai laki-laki atau mempelai pria. Lalu semua manusia diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Ternyata orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu diberitahukan ada 2 kelompok adik-adik. Ada 2 bagian, disebut dengan orang-orang yang bijak atau bijaksana. Yang satu lagi adik-adik disebut orang yang tidak bijak. Tetapi justru disebut juga
orang bodoh. Nah, orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya dan berjaga-jaga agar ketika mempelai itu datang, adik-adik, orang-orang bijak dan berjaga-jaga ada. Dan saat itu sedang menyambut kedatangan mempelai pria itu. Tuhan Yesus yang disebut mempelai pria itu. Tentu dengan berbagai persiapan loh adik-adik. Supaya bisa berjaga-jaga. 5 perempuan yang bijak itu apa dikatakan? Membawa pelita, lampu penerang yang berisi minyak dengan penuh. Kemudian ada disediakan persediaan tambahan loh adik-adik. Kenapa? Sebab tidak diberitahukan saat kapan dia datang. Adik-adik sekolah minggu yang baik. Sama halnya dengan kita semua. Kita yang duduk dalam bangku sekolah tentu semuanya belajar. Tapi ada yang tidak mau belajar adik-adik. Ada yang tidak pula mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepadanya. Mereka hanya bermain-main. Mereka lebih mengutamakan kegiatan yang lain daripada belajar. Belajar membosankan menurutnya. Belajar tidak menyenangkan perasaannya. Dan akhirnya dia tidak mempersiapkan dirinya. Itulah sebabnya setiap orang yang belajar dengan baik dan yang mengerjakannya tugasnya dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, tentulah mereka akan lebih pintar loh adik-adik. Betul? Iya. Lebih pintar, lebih bersemangat, dan lebih apa adik-adik? Lebih percaya diri dia. Tapi tidak demikian adik-adik dengan mereka yang malas dan yang bermain-main adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang baik. Kita semua bersuka cita karena sudah memiliki Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus sungguhlah baik. Dia adalah penolong dan keselamatan kita adik-adik. Oleh karena itu kita semua harus penuh dengan semangat. Kita semua harus terus berjaga-jaga agar saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya adik-adik, kita ada dan sudah punya peralatan dan perbekalan di dalam surga kelak. Tentulah bersamanya. Tentulah dengan perbuatan yang baik. Dengan hidup yang penuh damai dan rendah hati kepada semua orang. Dan dalam kerendahan hati kita mendahulukan orang-orang yang patut dibantu adik-adik. Orang-orang yang patut ditolong. Orang-orang yang lemah dan sangat mengharapkan pertolongan. Bukan orang-orang malas. Bukan orang-orang jahat mau dibantu. Ingat tadi, kita yang berjaga-jaga ini, sekali-kali di antara kita jangan ada yang sepele loh adik-adik. Jangan ada yang bermain-main seperti orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Mereka tidak menantikan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin mereka menolaknya dan menjauh darinya loh adik-adik. Sebab mereka lebih menyukai pekerjaan atau perbuatan yang dilarang dan yang tidak berkenan dan tidak disukai Tuhan Yesus. Itulah mereka yang disebut orang yang tidak bijaksana. Orang apa adik-adik? Orang yang bodoh. Kepada mereka nanti akan dikatakan lu adik-adik oleh mempelai itu, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai Yesus tidak mau menerima kita dan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Karena di daftar kebaikan, di daftar orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus, dia tidak ada. Oleh karena itu adik-adik, mari kita terus belajar. Mari kita berusaha terus mengenal dan mengimani
dan melakukan apa yang dilakukan Kristus. Tuhan, Dialah juru selamat kita. Dialah sukacita kita. Dialah pertolongan kita. Tidak akan ada yang sampai kepada sukacita bersama Bapa di sorga, adik-adik, kalau tidak melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai kita semua, adik-adik. Amin. Adik-adik, angkat tangannya. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih di Advent yang ketiga ini, mengingatkan kami agar kami terus berjaga-jaga, terus menjadi orang yang bijaksana, mempersiapkan diri kami dengan hal-hal yang terbaik untuk masa depan kami, baik di dunia ini, terlebih masa depan kami yang sudah Tuhan sediakan kelak di tempat yang indah bersama Engkau. Oleh karena itu Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pelayan gereja, dan orang-orang yang dengan semangat menuntun kami sekolah minggu, biarlah Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka. Dan juga orang tua kami, biarlah Kau tuntun mereka, biar betul-betul mereka jadi imam dan bapak-bapak rohani, ibu yang betul-betul menjadi tiang doa untuk membawa kami kepada persekutuan yang semakin dekat kepada Tuhan. Berkati juga bangsa ini, agar bangsa ini mengenal Engkau. Berkati bangsa ini, agar bangsa ini juga menuruti apa yang baik menurut tuntunan Tuhan. Dan kami akan penuh dengan kedamaian dan pertolongan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Hari Lepas Hari. Musik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah proklamasi Allah atas kemuliaannya yang mendarat menjadi damai sejahtera bagi dunia, bagi umatnya, bagi kita. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi latar belakang kehidupan, dan termasuk tidak dibatasi jenjang usia, muda, tua, bahkan kaum lanjut usia. Maka untuk mensyukuri keselamatan yang telah diterima hingga masa tua ini, Persekutuan Lansia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan penuh sukacita akan mengadakan perayaan Natal bersama dan syukuran lansia dengan Pinopar. Perayaan Natal ini akan diadakan pada hari Senin 12 Desember 2022 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Maria Convention Hall Jakarta, serta ditayangkan langsung atau live streaming di kanal YouTube New Kairos TV Official. Perayaan Natal Distrik bersama lansia ini diterangi tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain" dari Matius 2 ayat 12, dan subtema HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mensyukuri kasih Tuhan yang besar dengan mewujudkan kesehatian, kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Maka kami mengundang para lansia, peparan, dan seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk mendoakan, memberi dukungan, serta mensukseskan perayaan Natal Distrik bersama lansia ini demi kemuliaan Tuhan. Horas, horas, horas.